Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andisa Nur Komariah, NPM 19110300026, kelas C semester 3. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nuraini, MPD. Nomor 1. Jelaskan pengertian teori behaviorisme, teori operant conditioning, teori Gestalt, dan teori medan kognitif. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme yaitu sebuah metode pembelajaran dengan menggunakan rumus stimulus menghasilkan respon, respon menghasilkan perubahan tingkah laku. Pada teori behaviorisme ini lebih mementingkan bagaimana respon yang akan dihasilkan oleh peserta didik nantinya. Maksud dari stimulus itu sendiri yaitu apa saja yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didiknya, seperti materi. Dari pemberian sebuah materi maka akan menghasilkan respon dari peserta didik. Kemudian respon dari peserta didik tersebut akan menghasilkan perubahan tingkah laku. Contohnya, guru matematika memberikan sebuah materi bagaimana cara mengoperasionalkan suatu bilangan, maka akan menghasilkan respon dari peserta didik. Kemudian respon dari peserta didik akan menghasilkan perubahan tingkah laku. Yang tadinya tidak mengetahui bagaimana cara mengoperasionalkan suatu bilangan, maka akan menjadi lebih tahu bagaimana cara mengoperasionalkan suatu bilangan. Yang tadinya tidak teliti dan ceroboh, maka akan menjadi teliti dan tidak ceroboh lagi. Lalu yang kedua, teori operant conditioning. Teori operant conditioning ini yaitu sebuah metode pembelajaran dengan menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dalam teori operant conditioning ini memiliki dua konsep, yaitu yang pertama penguatan dan hukuman. Penguatan tersendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif yaitu berupa pemberian hadiah atau penghargaan. Contohnya, guru menyuruh peserta didik untuk menyelesaikan tugas matematika yang ada di papan tulis. Jika peserta didik telah bisa atau menyelesaikan dengan benar, maka penguatan positifnya bisa berupa dengan tepuk tangan, pujian, atau pemberian hadiah. Yang kedua yaitu penguatan negatif. Penguatan negatif ini contohnya seperti menunda atau memberi tugas tambahan kepada peserta didiknya. Lalu yang kedua, hukuman. Hukuman dengan memberikan hukuman kepada peserta didik dengan tujuan untuk agar peserta didik tersebut jera, agar tidak melakukan kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun ketika memberikan sebuah hukuman agar lebih baiknya yang bersifat positif atau yang bersifat memotivasi agar peserta didik tidak mengulanginya kesalahannya lagi. Contohnya, jika peserta didik terlambat datang ke sekolah, maka hukuman yang pantas atau yang layak membersihkan kelas atau memberikannya sebuah hafalan. Teori Gestalt. Teori Gestalt adalah teori yang menjelaskan bahwa seseorang melihat di sekelilingnya berupa kesatuan yang utuh, dan juga menjelaskan bagaimana persepsi visual bisa terjadi. Persepsi itu sendiri adalah kemampuan manusia untuk mengenal dan untuk memahami apa yang tidak diketahuinya. Contohnya, kita melihat sebuah kelas, kita tidak bisa mendeskripsikan bahwa kelas itu yang paling bersih, kelas itu yang paling rajin, kelas itu yang paling rapi. Namun kita melihat itu sebagai kesatuan kelas yang utuh. Ketika kita sudah masuk atau ketika kita sudah mendekati sebuah kelas tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa kelas itu yang paling bersih, paling rajin, paling rapi atau tidaknya. Lalu yang terakhir, teori medan kognitif. Teori ini menjelaskan tentang masing-masing individu harus dapat menyelesaikan
menyelesaikan sebuah masalah agar mencapai tujuannya. Contohnya, ketika kita diberi tugas oleh guru berupa untuk mencari hasil dari teori atom Dalton, materi dari fisika, kita harus dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan usaha kita sendiri. Jika kita dapat menyelesaikan tugas tersebut, maka kita telah mencapai tujuan belajar kita. Nomor 2, terdapat 3 prinsip di dalam teori behaviorisme. Jelaskan apa saja menurut analisa Anda. Yang pertama, menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun perilaku. Maksudnya adalah bagaimana kita merespon terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, perilaku adalah dipelajari sebagai komunikasi dari pengaruh lingkungan. Maksudnya yaitu perilaku tercipta karena pengaruh dari lingkungan. Jika lingkungannya baik, maka akan menghasilkan perilaku yang baik. Namun sebaliknya, jika lingkungan buruk, maka akan menghasilkan perilaku yang buruk. Prinsip yang ketiga yaitu menentukan pada perilaku hewan. Manusia dan hewan itu hampir sama atau berkesinambungan. Jadi mempelajari perilaku hewan dapat juga digunakan untuk mempelajari atau mengetahui perilaku manusia. Maksudnya seperti manusia panda. Kenapa dikatakan manusia panda? Karena panda karena panda terkenal dengan hewan pemalas. Jadi manusia panda yaitu manusia yang malas, karena panda terkenal dengan hewan yang pemalas. 3. Apa saja yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar? Yaitu yang pertama, cara orang tua mendidik. Jika orang tua mendidik dengan benar atau dengan baik, maka akan berpengaruh baik bagi anaknya. Jika mendidik dengan cara yang salah, maka akan juga berpengaruh buruk bagi anaknya. Jika mendidik dengan baik, maka dalam proses pembelajaran di sekolah, peserta didik akan belajar dengan efektif dan kondusif dan tidak akan menemukan kendala apapun. Lalu yang kedua, suasana rumah. Suasana rumah atau keluarga yang harmonis akan berpengaruh baik bagi anak. Jika suasana keluarga atau suasana rumah yang kurang harmonis, maka akan sangat berpengaruh buruk bagi peserta didik. Takutnya nanti akan berpengaruh pada mental peserta didik tersebut. Yang ketiga, keadaan ekonomi keluarga. Tentu keadaan ekonomi keluarga sangat berpengaruh dalam suasana lingkungan belajar. Jika keadaan ekonomi keluarga kurang atau belum memenuhi, maka akan sangat berpengaruh bagi peserta didik untuk menyelesaikan pendidikannya. Jika kurang, maka kebutuhan belajar anak tersebut juga kurang terpenuhi. Yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini ada dua, yaitu lingkungan sosial sekolah dan lingkungan sosial di rumah. Lingkungan sosial sekolah yaitu seperti guru, staf, satpam, dan ibu-ibu kantin. Lalu lingkungan sosial yang di rumah yaitu tetangga. Orang tua seharusnya tidak selalu membandingkan anaknya dengan anak tetangga, atau bahkan membandingkan anak yang pertama dengan anak yang kedua, membandingkan anak yang kedua dengan anak yang pertama, membandingkan anak yang kedua dengan anak yang ketiga, membandingkan anak yang ketiga dengan anak yang kedua. Lalu yang kelima, lingkungan non sosial, yaitu seperti gedung kelas. Jika gedung kelas terdapat kerusakan, maka akan berpengaruh bagi proses pembelajaran
maka proses pembelajaran tersebut kurang efektif dan kondusif karena adanya sebuah kerusakan. Lalu yang keenam, perhatian orang tua. Perhatian orang tua juga sangat penting bagi peserta didik atau bagi anaknya. Orang tua juga harus mengetahui bagaimana perkembangan anaknya, bukan semata-mata menyerahkan keseluruhannya untuk mengamati perkembangan anaknya kepada guru kelas. Yang ketujuh yaitu perlengkapan seperti penerangan, meja, kursi, lemari, rak buku. Lalu yang kedelapan, lingkungan yang asri atau pepohonan. Dengan lingkungan yang asri atau banyak pepohonan, maka akan menciptakan suasana yang nyaman. Dengan begitu, proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif, nyaman. Peserta didik merasa nyaman dan tidak merasa bosan. Lalu yang kesembilan yaitu ruang belajar. Ruang belajar yang rapi, bagus, bersih akan sangat berpengaruh bagi proses pembelajaran peserta didik tersebut. Jika ruang belajar yang kotor atau jika kotor, maka akan berpengaruh buruk bagi peserta didik. Mereka akan merasa tidak nyaman dengan keadaan yang seperti itu. Nomor 4, jelaskan pengertian kepribadian, peran guru, fungsi guru, ciri-ciri guru yang baik, hubungan antara guru dengan murid, dan adakah keterkaitan dengan keseluruhannya. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian merupakan sesuatu ciri khas atau keunikan yang ada pada seseorang untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain. Dengan mengetahui kepribadian seseorang tersebut, maka dapat meramalkan seseorang tersebut untuk berperilaku di suatu saat kondisi tertentu. Peran guru. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Guru adalah yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi peserta didik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mengetahui apa yang belum ia ketahuinya. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru harus merumuskan tujuan yang jelas dan menetapkan waktu perjalanan atau waktu pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Dalam proses pembelajaran diperlukan keterampilan intelektual atau motorik. Jadi, guru dituntut untuk menjadi pelatih bagi peserta didik untuk mendapatkan keterampilan intelektual atau motorik tersebut. Yang kelima, guru sebagai penasehat. Guru harus menasehati peserta didiknya yang melakukan kesalahan dengan menasehati dengan cara yang baik, bukan didiamkan saja. Lalu yang keenam, guru sebagai teladan. Guru sebagai teladan atau contoh bagi peserta didiknya. Sudah semestinya guru harus memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Yang ketujuh, guru sebagai pendorong kreativitas. Selain guru harus menciptakan suasana yang efektif, kondusif, dan sekreatif mungkin agar tidak merasa bosan untuk para peserta didiknya, guru juga harus mendorong kreativitas peserta didiknya, yaitu dengan cara melakukan menggambar atau membuat karya-karya seni yang lainnya. Yang kedelapan yaitu guru sebagai aktor. Guru sebagai aktor ini adalah guru sebagai pemeran atau berperan penting dalam sebuah proses pembelajaran agar kedepannya nanti peserta didiknya menjadi manusia-manusia yang cerdas dan berguna bagi bangsa dan nusa. Yang kesembilan, guru sebagai emansipator, dan yang kesepuluh, guru sebagai evaluator. Guru harus melakukan evaluasi kepada peserta didiknya dengan cara memberikan soal atau ulangan atau latihan. Dengan begitu maka guru akan mengetahui apakah peserta didik tersebut telah memahami atau belum
materi yang telah diberikan selama proses pembelajaran. Fungsi guru yang pertama, menciptakan suasana kelas yang efektif dan kondusif agar tidak memakan waktu yang terlalu lama. Yang kedua, membangkitkan motivasi kepada para siswa agar lebih aktif dan giat dalam belajar. Yang ketiga, membimbing dan memberi kemudahan agar pembelajaran berjalan secara efektif dan kondusif dan agar tidak memakan waktu yang terlalu lama. Jika guru terlalu menyulitkan peserta didiknya, maka akan menemukan hambatan-hambatan dan dalam menyelesaikan pembelajaran dalam tahunan maka mungkin akan memakan waktu yang terlalu lama. Yang terakhir yaitu memimpin pembelajaran dan tempat bertanya siswa. Selain dari 3 fungsi yang di atas tadi, guru juga tempat bertanya bagi para siswa di dalam kelas. Guru juga harus mampu menemukan solusi atas apa yang dipertanyakan oleh peserta didiknya. Lalu, ciri-ciri guru yang baik. Yang pertama yaitu memahami proses pembelajaran. Bagaimana agar terciptanya proses pembelajaran yang efektif, kondusif, sekreatif mungkin. Guru harus memikirkan bagaimana agar kelas tersebut menjadi lebih efektif dan kondusif. Lalu yang kedua, mampu memutuskan perkara dengan adil. Guru tidak boleh berpilih kasih antara siswa yang pintar dengan siswa yang kurang mampu memahami sebuah materi. Guru harus berlaku adil kepada seluruh peserta didiknya. Yang ketiga, memahami kondisi mental anak. Dengan memahami kondisi mental anak, guru akan mengetahui jika peserta didiknya kekurangan atau mungkin kesulitan dalam memahami materi yang telah ia berikan. Yang keempat, mengajarkan cara bersikap konsisten. Pada pendirian peserta didiknya. Lalu yang terakhir, yang kelima, memberikan contoh yang baik. Sudah semestinya guru harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya, karena guru adalah teladan bagi para peserta didiknya. Hubungan guru dengan murid sama halnya dengan orang tua dan anaknya. Secara umum, hubungan guru dengan murid yaitu hubungan antara yang mengajar dengan yang belajar. Guru sebagai orang yang lebih tahu atau orang yang memberi pengetahuan kepada orang yang butuh pengetahuan. Secara umum, tugas utama seorang guru adalah berusaha untuk mengembangkan potensi peserta didiknya agar mereka mandiri dan menjadi manusia-manusia yang cerdas, baik cerdas secara fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Lalu adakah keterkaitan antara kepribadian, peran guru, fungsi guru, dan ciri-ciri guru, hubungan guru dengan murid? Tentu saja ada keterkaitan, bahkan mereka saling keterkaitan karena untuk menciptakan kondisi kelas yang efektif, kondusif, dan agar proses pembelajaran tersebut tidak memakan waktu yang terlalu lama. Nomor 5, jelaskan apa pengaruhnya Anda mempelajari psikologi pendidikan dan manfaatnya untuk Anda sebagai seorang pendidik masa yang akan datang. Yaitu pengaruh bagi diri saya sendiri, yaitu saya kini mengetahui apakah saya sudah matang atau belum dalam kematangan sosial maupun emosional. Lalu manfaatnya jika saya menjadi seorang pendidik di masa yang akan datang, yaitu saya tahu bagaimana menjadi seorang guru yang baik, bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang efektif, bagaimana mengembangkan kognitif peserta didik, dan juga
bagaimana cara memahami mental atau memahami kondisi mental peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.